Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه. Yang mulia dani-dani al-mukarramun, para tuan guru, para alim ulama, para asatidz, Siti yang hormati dan muliakan dani-dani para pengelingsir, para sesepuh, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Siti yang hormati dan muliakan segenap pengurus masjid, singkatnya nini mami sanak bija jamaah laki bini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sila kepada ngiring ngaturang puji syukur kepada sida Allah Subhanahu wa taala. Si icanin tiang pelunggum sami berbagai macam kenikmatan. Sampai saat niki tiang pelunggum sami masih dalam keadaan sehat walafiat. Tiang pelunggum sami masih tekican kesempatan, tekican waktu sida Allah Subhanahu wa taala untuk tiang pelunggum sami terus melakukan kebaikan, meningkatkan amal saleh, memperkuat keimanan dan ketakwaan tiang pelunggum sami. Jari sangu tiang pelunggum sami bahagia lemak le akhirat. Ingat sami jamaah, selaput nikmat si tiang pelunggum sami dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Lejelo kiamat lema arak pertanggungjawaban. Apakah nikmat itu kecil maupun besar, semua itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lamun solah cara tiang pelunggum sami guna yang nikmat niki, pelunggum sami peruntukkan nikmat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang pertanggungjawabannya diterima, pertanggungjawabannya bagus li harapan dasida Allah Subhanahu wa taala. Lamun wasolah pertanggungjawaban tiang pelunggum sami, itulah orang-orang yang paling bahagia lemak li akhirat. Ya manik dasida Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sesungguhnya manik nenek, orang-orang yang benar-benar pertanggungjawabannya solah li harapan nenek, bagus cara berkelampan, solah entan kadu kawih nikmat yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Ulaika anha mubadun, orang-orang ini dijauhkan dari api neraka. Si kandan jauh leman api neraka sami jamaah, la yasmauna hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Yang dengahan doang suara neraka nikin dek, suara doang den dengahan sami jamaah suara api neraka.
Kenapa? Karena mereka berada di surga. Maka Allah katakan, silahkan anda nikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, dan anda kekal selamanya menikmati itu. Menasang, lamun barat meniki melet sama pendek. Melet apa pendek? Masya Allah, saya indek mele sila. Saya indek mele. Tekican nilai solah li harapan nenek. Hitungannya bagus sehingga orang ini dimasukkan ke dalam surga, jauh dari api neraka, bahkan tidak mendengar sedikit pun apa yang ada di dalam neraka. Kapan seperti itu sami jamaah? Kalau tiang pelunggum sami solah pengalampan, bagus cara tiang pelunggum sami jauh japak nikmat niki, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung. Maka mudah-mudahan sami jamaah, kehadiran kita di sini dan ibadah puasa yang sudah kita lakukan sejak awal sampai detik ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung, karena kita bisa menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau panutan kita, teladan kita dalam semua sisi kehidupan. Beliau mencontohkan bagaimana cara kita beribadah yang benar. Puasa sasolah berembe, termasuk bagaimana cara kita di dalam melaksanakan atau tiang pelunggum sami mengakhiri Ramadan di 10 hari terakhir. Beliau sudah mencontohkan apa yang harus tiang pelunggum sami lakukan. Hari ini tiang sampaikan di RRI sore, tanya jawab tadi juga kaitannya dengan bagaimana mengisi 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau mencontohkan kepada tiang pelunggum sami bagaimana kita beribadah yang benar, berakhlak yang mulia, bermuamalah yang baik. Semua itu ada contohnya dari baginda Nabi SAW. Bila mana tiang pelunggum sami ngiring mencontoh beliau, ngiring kita ikuti beliau, maka insya Allah tiang pelunggum sami gen pulih syafaatnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu sebelum kita membahas tentang hikmah nuzul Quran, kita akan mencoba untuk bersolawat, solawat Quraniyah, solawat yang ada kaitannya dengan Quran. Salatullahi wassalam. Ada hafal? Alaman uhiyal Quran. Hafal? Nikmat. Dia tahu belum berbeda tentang mesak belum. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Quran wa ahli بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من عظم القرآن سلام الله والرضوان على من عظم القرآن بقلب خالص نوى محب الراغب القرآن صلاة الله وسلام على من
أوحي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلوا على النبي اللهم صل وسلم. Nini mami sanak bija jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal juga dengan istilah Syahrul Quran. Bulan Ramadan dikenal dengan istilah bulan Quran. Apa maknanya bulan Quran, sami jamaah? Bulan Quran maknanya adalah bulan Ramadan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril. Allah Subhanahu wa taala bermanik di dalam surat Al-An'am ayat 155. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran. Nabi manikan wa hadza kitabun, ini kitab yaitu Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arab sami jamaah, hadza itu dikenal dengan isim isyarah atau bahasa tiang pelunggum sami yang menunjukkan kepada sesuatu. Ulama membedakan antara hadza dengan zalika. Biasan hadza niki sami jamaah yadullu al-qarib, menunjukkan kepada sesuatu yang dekat. Hadza kitabun, ini kitab. Kitab ini sudah dekat. Al-Quran itu dekat dengan tiang pelunggum sami, tidak lagi posisinya jauh. Nggih, wa hadza kitabun, ini kitab yaitu Al-Quran. Anzalnahu, kami turunkan Al-Quran. Di dalam kajian ulumul Quran, alhamdulillah, disebutkan bahwasanya proses turunnya Al-Quran itu dilalui dengan dua proses. Dua proses turunnya Al-Quran. Bisa dua sami jamaah. Sa pertama bahasa ulama, nuzuluhu min lauhil mahfuz ila sama'id dunya duf'atan wahidatan wa dzalika fi syahri Ramadan fi lailati Al-Qadar. Jadi sa pertama sami jamaah, Quran niki proses pertama turun leman dari Allah Ta'ala di Lauhil Mahfuz. Itu diturunkan ke langit secara keseluruhan 30 juz. Itu terjadi di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Itulah makna inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan Al-Quran sekaligus di malam Lailatul Qadar dari Lauhil Mahfuz menuju langit. Barulah yang kedua sami jamaah, turunnya Al-Quran itu nuzuluhu min sama'id dunya ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutadarrijan khilala 23 sanatan. Sa kedua niki sami jamaah, Quran niki diturunkan oleh Allah dari langit menuju baginda Nabi dengan perantara malaikat Jibril, turunnya secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya kapan? Bisa di bulan Ramadan, bisa di luar bulan Ramadan, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan peristiwa yang terjadi, sesuai dengan apa yang memang yang dikenal dengan asbabun nuzul. Itu sangat tergantung pada kondisi pada waktu itu.
Dan ini diturunkan berangsur-angsur, tidak lagi keseluruhan kepada baginda Rasul SAW. Lanjutan ayatnya sami jamaah, kenapa Allah SWT menurunkan Al-Quran? Anzalnahu mubarakun. Al-Quran itu diberkahi oleh Allah. Mubarak niki artinya diberkahi. Maknanya Al-Quran itu mengandung keberkahan. Al-Quran itu membawa berkah bagi siapapun juga. Orang yang mau dekat dengan Al-Quran, orang yang mau baca Quran, orang yang mau mengamalkan Al-Quran, maka hidupnya pasti berkah. Dijamin orang itu akan berkah. Nabi kena berkah sama jamaah. Jamaah bini, Nabi kena berkat. Lamun ketuan berkat, ingat mulut doang. Dia mana jamaah bini? Lamun ara selakian pelonggom lumbar mulut jaun berkat. Ndek. Nabi kena berkat satu jauh niki perombok kena. Artinya ada kelebihan, ada sesuatu yang terus ada di dalam hidup manusia. Jarin mohon maaf. Terkadang lamun ite lalu roah Nabi juak sampai jawanggi arak berkat, berarti arak perombok. Aran wayan ite si tunah keluarga, tunah bija jarim, tunah seninem. Kue sak sekedik doang ini ndek sembih dia. Ini bait sekedik mut sisaan sekedik. Nah sisa niki adalah berkat. Berkat itu bahasa ulama az-ziyadah, tambahan dari yang ada. Atau bahasa yang lain bahasa ulama berkat niki adalah al-barakatu ay subutul khairil ilahi fisyai. Selalu ada kebaikan dalam segala hal. Nabi juga yat gawe, Nabi yang tiang pelunggum sami miliki, kalau berkah berarti selalu ada kebaikan. Ya gawein sami jamaah mohon maaf. Dalam kehidupan tiang pelunggum sami yang kita minta di hadapan Allah, yang kita tunas di hadapan Allah, berkah. Berkah hidup, berkah bija jari, berkah keluarga. Selapuk nikit yang pelunggum sami nunas adin sak berkah. Kenapa? Dalam konteks dua banda yang pelunggum sami berdoa Nabi wa barakatan firriz, ya Allah ican kaji berkah rezeki. Berkah niki sami jamaah belum tentu banyak. Ndek napa luwek niki doang ya tanda dengan berkah, belum tentu rezeki sak luwek niki berkah. Lagu berkah niki Nabi cukup yang pelunggum sami, sekedik tekicat masih cukup, apalagi luwek. Selalu ada kebaikan dalam hidup yang pelunggum sami, ya kena berkah. Semenuan jua lamun tiang pelunggum sami arak dengan tekican bija jari atau arak dengan berdoyang bayi, pelunggum sami satu barak mud doa kan. Nabi doa lamun jenguk kana kode. Nazang Nabi doa tu. Tebarat nani atau tundang ngurisang. Lamun arak dengan ngurisang apa ni doa? Itu je berkat dong muteng. Lupa doa kadang-kadang dia. Jadi ada doanya sampai jamaah. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anda di anak yang baru lahir ini, sehingga ada yang kena berkah, ada yang pacu, ada yang solah, ada yang sehat, ia kena berkah. Barakallahu laka fil mauhub wa syakartal wahib. Dan anda syukuri Allah yang memberikan rezeki ini kepada anda. Wa ruzikta birrahu. Semoga anak ini nanti menjadi orang yang baik, yang soleh. Kira-kira ya doa sami jamaah. Apa alam? Kurang kita amalang doa-doa barat meni, padahal dia bilang jelut tundang. Dia mana? Ada orang yang dapat nikmat yang pelunggum sami WA, semoga berkah. Arak dengan pendidikan sukses dan berkah. Selapuk doa tiang pelunggum sami berkah. Termasuk lamun tiang pelunggum sami datang ujung dengan sabarut merari. Menasa pengantin apa doa tu? Girang berdoa pun dek.
Dia muah. Napi doa pelinggi melamun boyak pengantin. Dia memang tundang harap dengan merari apa ni. Dia memang bersalam niki napi bahasa. Darah. Harap doa niki dia. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya wah doa niki lamun merari. Nazar. Kira-kira lamun dengan merari cemoh na pendek. Pelunggum lamun merari cemoh apa pendek? Membeb doktor, tuan guru, mut merari demen tak pendek? Tuan guru. Ya pada saling iyak berarti darat dengan bani. Wah ni kejai gamain. Lamun jadi pengantin demen tak pendek? Yo, ndak apa wah menjadi pengantin lah Nyekam sak tampet-tampet barak mani cemoh tak pendek? Cemoh dengan jadi pengantin. Saya ndak cemoh. Ya gawen dalam doa niki barakallahu laka atau barakallahu lakuma. Nabi kena searan dengan lamun jadi pengantin din tahu dia cemoh senang bahagia. Maka doa kita semoga dalam kebahagiaan ini, semoga dalam senang yang Anda rasakan, berkah itu turun kepada kalian berdua. Nunasa dinarak baik dengan jadi pengantin sedih. Kecuali wakilin batur jadi pengantin je sedih, wakil dong jari sacemoh batur satu wakili iniin batur dengan badik dik manolek datang dik malisa dik langan modat roh menyekar roh ambil pengantin mama ane sida berjuluk tu molok elek kuadi niki non lagu dia tini baik bahagia ya sekedar jari rua doang sampai jamaah nggih samula pengantin aslin sabahagia sampai jamaah. Ya kena doa sabaru barakallahu laka, semoga sida pada dalam kebahagiaan ini ada keberkahan. Lagu saran dengan merari sampai jam anggih. Dek napa bahagia doang mudait. Dek mana? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ni senang bahagia. Dek men waktu lain mulai penang. Dek mana? Mulai senina betian. Penang apa kita beli pempas lemak, apa seniak nganak beli periris macam selaput terfikira. Dek man kadang-kadang dengan ninanya ken ngidam menikir tiang ya cemburu duk lontor dia semaman berjerik sini sili tahu maran berjerik berserang doang lingkangku aran dengan ngidam sampai jamaah macam pendait ya ton asli dengan lamun merari niki tiang lamun wah jari senina jari semama penggitan mbe saruan kekurangan layak mbe sak kelengen layak ya penggitan layak lamun nyekun midang je solah-solah berua dek mana bunga gagah rua ini batur nyekun midang doang teng gagah mulamun wah nyari wah udut yang jinggak doang selapu apa ini masih menol ya. Nah ternyata sami jamaah dengan merari niki ndek napa senang doang ya dait pasti ada masalah, ada problem yang dihadapi. Maka itulah makna doa wa baraka alaikuma. Nunazah, dalam masalah yang Anda hadapi, dalam suasana yang genting seperti itu, kita minta kepada Allah adin satekican berkah. Artinya apapun masalahnya bisa diatasi. Ada solusinya, ada saja jalan keluar. Itu kena baraka alaikuma. Munazah. Jadi berkah sa pertama niki dalam kebahagiaan, berkah sa kedua niki dalam kondisi banyak masalah. Kita juga minta supaya ada berkah dalam kehidupan kita. Inilah makna berkah. Maka hal yang sama sami jamaah disebutkan dalam ayat tadi, Quran itu diturunkan karena dia berkah. Quran itu membawa keberkahan. Quran itu pasti menghadirkan berkah bagi siapapun jua. Pertanyaannya sami jamaah, bagaimana cara tiang pelunggum sami berinteraksi, berbicara tiang pelunggum sami berhubungan kan Al-Quran? Adit satekican berkah si Al-Quran. Ini yang kita harus bahas sami jamaah. Kita ingin berkah.
Al-Quran itu membawa berkah, maka kita ingin ambil berkah itu. Kita ingin hadirkan berkah dalam hidup Tiang Pelunggum Sami. Bagaimana caranya supaya kita berkah? Pertama, bahasa Nabi, adin sak berkah hidup Tiang Pelunggum Sami, adin sak solah, selalu ada kebaikan di situ. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Lamun kayun berkah, lamun kayun kebaikan itu hadir dalam diri Tiang Pelunggum Sami, maka cara pertama adalah pelajari Al-Quran. Sehingga ya bahasa Nabi, khairukum, sebaik-baik kalian, artinya Anda akan berkah di situ. Kapan? Bila mana kita belajar ngaji, belajar baca Quran dan mengajarkan Al-Quran, itu insya Allah dijamin keberkahannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya gawin sami jamaah, mohon maaf, dinara istilah pensiun lamun belajar Al-Quran. Nasa, lamun ite jari begawe, lamun ite begawean, ini pensiun, ini tengkah, lagu ngaji niki dinara waktu lengkah. Sampai Tiang Pelunggum Sami benar-benar bagus bacaannya, bagus pemahamannya, bagus pengamalannya. Itulah Al-Quran. Dia tidak ada batasannya untuk Tiang Pelunggum Sami perajahi. Termasuk Tiang Pelunggum Sami perajahi tajwidnya. Ya gawin dinara alasan Tiang Pelunggum Sami, oh aku jawah toa akana, oh aku jawah angkak nyeriuk, aku jawah angkak putih berdengah, ndek yang ngaji. Salah sami jamaah. Kalau mau berkah dalam hidup niki, sila kepada ngiring ngaji, tetap ngaji walaupun Tiang Pelunggum Sami sudah berusia sekalipun, sudah usia tua sekalipun, tetap Tiang Pelunggum Sami ngaji. Adit sak kembe, adit sak berkah. Nunasa? Ada dengan ditau ngaji litriki? Ada dengan ditau ngaji? Dinara alasan Tiang Pelunggum Sami, sila masih ada kesempatan, mumpung Tiang Pelunggum Sami masih tekican sehat, ngiring Tiang Pelunggum Sami. Lamun dek semua lalu ngaji ojuk tuan guru, sini ada tuan guru Khalil, sini ada tuan guru Akhyar, dia semal juga tu. Ya gawit berdoang bija jari bayi bala empuh bija, mai anak ajahin bapa, mai anak ajahan inam. Ni kadang-kadang pagah toak doang dan jauh diri. Nazar, mun tawan diri ndek tahu ngaji, ndek milih berajah. Mun tawan diri ndek mal lancar dan baca Quran masih abot sami jamaah, hati-hati Tiang Pelunggum Sami, ndek tiap mau berkah lamun ndek milih ngaji. Karena tadi standarnya kata Rasul, khairukum man ta'allamal Quran, sesolah-solah manusia lamun milih ngaji Quran. Itulah sami jamaah kewajiban Tiang Pelunggum Sami nggih. Ya gawit lamun jari dengan toa, mohon maaf. Din modok jari dengan toa. Emparan di mituah mu toa mu punya berdua anak. Selesai tidak. Ada tanggung jawab yang melekat tiba Tiang Pelunggum Sami sejari dengan toa. Pastikan bija jari, tahu baca Quran, tahu ilmu-ilmu yang sifatnya fardu ain, berembentan ngaji, berembentan sembahyang, berembentan mandi junub. Semua itu harus dipahami. Saya ajahan sami jamaah dengan toaan, wajib hukum dia ngajarkan. Barulah kalau dia tidak bisa dengan toa sami jamaah, dia mencarikan guru, memasukkan ke pondok-pondok pesantren, mencari ustadz-ustadz yang ngajarkan anak dia. Supaya apa? Kewajiban dia gugur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sila lagu lamun Tiang Pelunggum Sami dek perhatian ojok bija jari. Di tahun apakah sudah bagus bacaannya, wasolah antan pada sembahyang, wasolah antan mandi daus. Tiang Pelunggum Sami tidak mau tahu seperti itu, maka kewajiban itu melekat pada Tiang Pelunggum Sami sejari dengan toa. Apalagi cara mangkin, mohon maaf, Eropa le zaman mangkin niki semua serba instan nggih, atau kadang-kadang kita orientasinya harta saja, berembentat berdua kepeng, berembentat berdua pegawaian, sehingga kadang-kadang yang terjadi kemudian adalah dengan toa itu berembentan anak akan sekolah,
Penter bahasa Inggris, penter kimia, fisika sami jamaah. Mu kadang-kadang untuk mereka pintar di bidang-bidang seperti ini, den wah pikir, den wah tawar, pira-pira sin bayar kursus, pira-pira isin ya lalu sekolah, banit nguruk yang pelunggum sami. Yang penting anak saya pintar bahasa asing, yang penting anak saya pintar kimia fisika, yang penting anak saya lulus kedokteran. Lagu giliran ngaji sila, giliran ngaji kaya gama ustaz-ustaz ngajahan ngaji 10 iu sin tarikin sebulan masih luwek lalu sit paran nunasa. Giliran ya bayar sin ya bayar listrik sejari tangon ngaji ini komplain kena lah ya bayi terbayar haran yau lagu sano terbayar bilang bulan 1 juta dia muah bagi berketuan dia mana. Giliran Al-Quran iaitu perekengan sami jamaah. Padahal lemak mohon maaf ya bahasa Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Pada baca Quran adin sakembe sida pada lemak yang terkican syafaat isi Quran gara-gara sida baca dinarak bedengah bahasa Inggris ya beng syafaat, kimia fisika no ya bem syafaat dinarak sami jamaah. Lagu dak menul tiang perekengan lamun urusan Quran. Angkat pria kadang-kadang si ustaz-ustaz ni dia luwe sama si golong tikat. Pendak jadi ustaz ngonen-ngonen kan be 10 yu luwe lalu sila. Luwe sak lalu TKI TKWB jaga lain sama jamaah kan be pelunggum sa perekengan sila. Jadi ndik kanggo lamun urusan Quran lain sila. Bantu fasilitasi kalau itu untuk umat sila ngiring barang-barang sami jamaah supaya apa berkah hidup yang pelunggum sami niki yang pertama. Jadi supaya tiang pelunggum sami dapat mubarak atau keberkahan tadi, belajar Al-Quran, ajari Al-Quran itu adalah jalan menuju berkah. Ya gawin tiang lamuk bercerita marak di Lombok Tengah di kuah bedengahan lamun tuan guru niki tiang di kuah dengahan sak sedih, di kuah dengahan di nuah berkeluran di narak yang darah nilai balik wah mendengar tuan guru mejang ustaz bayi sami jamaah di kuah dengahan tu umuman no ustaz no kain tejuan beras di narak yang kaken arah marah melu dinarak sami jamaah. Kenapa? Karena dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan orang lain, maka Allah yang menjamin kehidupannya. Itu namanya berkah. Apalagi sami jamaah nggih lamun cari dengan Lombok Tengah niki Pak Doktor ya demat jadi tuan guru di Lombok Tengah betul. Ingat tiang layak Datuk Faisal di Manhal dia Datuk Padil niki Leboda luwek dato-dato ni kita lamun naraan pengajian jamaah belin datang mukparan dengan ruah sampai inak tuan tia bilang minggu inak yuk betum tundang makin dengan ruah dia ndek anak lalu ngaji napi jauh sador terjauh beras jarak air bari beras terjauh manok jarak manok terjauh koma karak selapu terjauh api saisin bangkat di arak doang terjauh ni kelip peraya lagu dia yo ning kelam lamun meni jademan jadi tuan guru ning sila ndik menonton cara layak dia cara layak sami jamaah masih cara mangkin masih lalon panen nenek bangket padahal ndik luwek-luwek entan panen lagu sekedi-kedi oh anak jongkok gurum tu julu ni lalu atungan gurum tu anak adin berkah kena ya gawen dengan toak layak 10 15 bijen det wah dengah dia perang barat dengan mangkin 2 anak milik perang-perang lontu bersiap aja anak sila lain dengan 15 pejoh-pejoh belek-belek segar-segar bijen kembin karena mereka selalu hormat kepada gurunya selalu berbagi kepada siapapun ia caren dengan toak lain. Makanya sami jamaah ane dendek menjauh-jauh tuan guru izi saja sila niki nggih niki tuan guru izi saya ada tu darain lamun pengajian dengan ruah itu jauhan yo nik lamun menijak kelebat jadi tuan guru lagu lamun nani jaya begak peris jadi tuan guru dia lelah jadi tuan guru tentu berdua murid-murid doang ya perekengan
Cara lain Datuk Maulana Syekh sila. Maulana Syekh atau tuan guru sesepuh. Nggih, tuan guru Saleh Hambali. Masjid Kanak cara lain sampai jamaah lamun datang tuan guru. Enggak nanda ngetiak. Ai sa season tuan guru niki. De mentoes be tuan guru rebut aiin ha ona seniki dia. De mana? Sandal cara lain sampai jamaah masya-Allah. Langsung tamanan si murid ni bersiap murid jauh sandal tuan guru. Lamun makin ia terpesiak telang. Sangka tiang ya doang unik, mohon maaf. Elek mobil niki telu tak kalau sandal dia. Bisa telu, lamun sak paling solah niki bang doang linte jauh. Pengajian lek bang ya solah kawit ya. Ada siapa ada. Nah, kedua niki hak sekedar ndek hak langit laluk dia. Nah niki ja elek kantor-kantor yang jauh. Hak lotoh niki jak masjid doang lek jauh dia. Dia bani solah lalu. Cara makin dia tahun guru, dia tahun saya sengaja noh baik. Bengak ke dia. Ndek nak baik berkah ke niki dia. Lagu bulan noh. Seroro jadi murid makin. Cara dengan toak lain ampurayang semi jamaah. Anden yang mau berdoyang puntik le murid balik. Unasa puntik mun bau puntik sabar napi jak puntik dia. Alu anak kebeng bibi metu semeni wah tekolup wah jari kolak nyacap sami jamaah. Ya sin berkat irup dengan toak lain. Lamun makin non terbau napi-napi niki mau masak langsung terfoto tiang. Terfoto langsung status 5k 10k. Mu guru lain berjual rendah. La haula wala quwata illa billah. Mau berembe tak nak berkah. Ilmu niki ini berkah. Mulai itu bengak besame jamaah nggih. Arak ke dengar niki enggak jauh niki. Tas tuan guru doang mun jauh ini jadi tuan guru. Sila. Bas yang ngaula doang tersuruh nyapu. Ele gedeng tuan guru tuan nyapu. Ngonek-ngonek jari tuan guru sampai jamaah. Mau makin dengan sampai S2, S3, S4 apa segala. Dan ini berkah ilmu niki dia. Kenapa? Karena saya tadi penghormatan, tawaduknya kita, pemuliaan terhadap ulama itu kurang. Sehingga Imam Ali karramallahu wajhah, ya bahasa, man 'allamani harfan sirtu abdallah. Saya jua dengan sewah ajak sehuruf doang. Waktu cerita sehuruf doang bahasa Imam Ali, aneh sanggup jari babun. Sanggup jari pembantu. Apa ni kata suruh masih milik doang. Ya bahasa Imam Ali karramallahu wajhah. Kenapa sampai jamaah seperti itu? Karena beliau ingin berkah dalam hidupnya. Maka sampai jamaah ini jadi orang-orang yang mengajarkan ilmu, orang-orang yang belajar ilmu terutama Al-Quran, pasti dia akan berkah hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya berkah hidup kita sampai jamaah, apa yang dilakukan? Mutuah tahu ngaji Quran, mutuah bagus bacaan Al-Quran, sila baca Quran niki adin berkah. Nasa baca dendek kolok Al-Quran jadi azimat doang tam kolok pada. Oh, di atas lemari noh baca sila. Ambil Quran no tahu. Jadi apa? Azimat dia ni. Yo. Lamun milik Quran jadi azimat harun terbaca sampai jamaah. Enggak wasara. Lihat firman Allah dalam surat Fatir ayat 29. Nabi Malik nenek. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya Malik nenek dengan sagirang baca Quran, orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Kemudian siapa lagi? Orang yang mendirikan salat. Kemudian siapa? Orang yang berzakat. Itulah yang dikenal dengan perniagaan yang tidak merugi. Den ya rugi batur lamun wah barak menikentan. Artinya apa? Lamun dek merugi berarti berkah. Berkah jarin irup manusia den ya lacur, den ya rugi manusia niki. Kapan? Bila mana dia baca Quran. Bila mana dia salat, bila mana dia berzakat membantu sesama. Lihat
Kalau dalam kajian bahasa Arab, dalam ilmu balaghah sami jamaah, ada tartibul ayah, tartibus syai'. Tartib itu menunjukkan keutamaan. Penyebutan ini pertama, kedua, ini menunjukkan aulawiyat, prioritas. Berarti mohon maaf, bisa dikatakan membaca Al-Quran itu prioritas utama. Bahkan posisinya disebut lebih awal daripada sholat sami jamaah. Ternyata kalau kita ingin berkah, tidak mau rugi dalam hidup ini, maka baca Quran itu adalah salah satu cara sami jamaah. Ya gawe lamut milih berkah irup sami jamaah nggih. Ya gawe nuzul niki tiang Quran wah teturunan isi nenek. Ya gawe baru dalam Al-Quran disebutkan wahadza wah rapat Quran niki. Karena dia sudah dekat, sudah diturunkan oleh Allah, maka kita baca Al-Quran niki. Nggih, dendek tekolok doa. Ya bahasa Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Dendek piak balik, dendek jariang balik marak kuburan. Arak dengan piak balik jadi kubur. Merasa? Arak dengan kira-kira arak dengan piak balik menjarian kubur. Ternyata bahasa Nabi loe dengan sak piak balik lagu den sadar ni piak kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan menjadikan rumah anda seperti kuburan. Kenapa disebut kuburan sami jamaah? Ternyata rumah niki kalau dia sepi dari bacaan Al-Quran, dia nuah terbacaan Quran nilai dalam, berarti rumah itu laksana kuburan. Kira-kira lamut elek kubur tenang apa ndek? Tenduk elek kubur, elek atas kubur senang apa ndek? Tuh tiang elek ampenan kuburan Cina tahu? Seren sugih Cina niki tiang semiliar sin pihak kuburan. Ia pesan dan dengar. Kenapa? Keyakinan mereka kuburan itu adalah rumah terakhir, peristirahatan terakhir. Ia gawen solah-solah dan pian seren sugih seren luwek modal. Mu ini laun semiliar rajin kuburan niki. Sang pelungguh milik tanah biak niki berdui bali ji 1 juta 1 juta melem sak sobaan haji semiliar. Melem. Coba tes jok tu kuburan Cina. Saaran kubur dakan semiliar rajin tetap kubur sami jam. Nggih. Dia tinik tenang, dia tinik senang, dia tinik bahagia, kubur wahara. Maka ingat bahasa Nabi, balik berembe-rembe kesolahan tampiaan, menu kebagus entampiaan. Bahasa beliau, lagu lamun sepi dari bacaan Al-Quran itu sama ibaratnya al-baitul mayyit, rumah yang sudah mati. Kita tidak akan senang, kita tidak akan nyaman tinggal di dalam rumah bila mana rumah itu seperti kuburan. Maka sami jamaah, lamun kayun berkah balint, lamun milih turun berkat ele balit, dinarak cara lain tiang pelunggum sami, makin kita sudah nuzul Quran, maka baca Al-Quran di rumah tangga kita. Menasa? Ya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bait idza tuliya fihi al-Quran, balik sami jamaah lamun terbacaan Al-Quran, 4 kemuliaan yang akan dia rasakan, 4 berkah yang dia dapatkan. Bisa 4. 1, ittasa'a ahluhu, balik niki terasa nyaman, luas sidap rasa. Apalagi cara makin, mohon maaf, balik kan subsidi doang. Telu langkah ke depan mentok, ke samping juga mentok sami jamaah. Artinya terlalu sempit kalau kita lihat hitung-hitungan secara kasat mata. Tetapi Nabi bahasa Nabi, ittasa'a ahluhu, lamun girang terbacang Quran, insyaallah dakan sempit tenang si derup itu. Nyaman, hidap, senang sida. Kenapa? Karena anda hiasi rumah itu dengan bacaan Al-Quran. Tentu napa ndek? Sami jamaah ini batur kadang-kadang irobok balik. Lagu Masya Allah. Semama lek derika sak mama baca Quran, ibu sak senina tu baca Quran, bija-bijan baca Quran. Subhanallah. Nikmat rasanya rumah itu. Inilah janji Rasul. Inilah yang disebut dengan berkah sami jamaah. Kita merasa nyaman dalam rumah tangga itu.
Kemudian Nabi berkat yang kedua, kasura khairuhu, selalu hadir kebaikan dalam rumah itu. Masya Allah, kanak-kanak ndik lelah laluk surun, ndik tiak lelah surun pendidikan, ya serba mai doang hidup sampai jamaah. Pengalaman kita mudah, berapapun yang kita miliki nyaman kita nikmati. Kenapa? Karena rumah ini dihiasi dengan Al-Quran. Saya ketelun, berkah ketelun sampai jamaah, dakhala ilaihil malaikah, malaikat datang ojok balik yang pelunggum sami. Malaikat selalu menjaga pelunggum sami. Seraya turun malaikat, wa abshiru bil jannati allati kuntum la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat berbahasa sudah, dia khawatir, dia takut sida. Kembali karena anda dekat dengan Al-Quran, maka malaikat pun turun di rumah itu. Lamun wah malaikat turun keempat berkatnya. Apa itu? Kharaja minhu syaitan, setan dia milih ya meruk lek balik. Sila. Lamun barak meniki demen tak pendek, senang apa tidak? Bahagia rasanya sampai jamaah. Orang-orangnya enak, rumah terasa luas, malaikat datang, setan tidak ada. Sebaliknya mohon maaf, lamun balik berembe-rembe kesolahan, berembe-rembe keluas tampiak balik bahasa Nabi SAW, lagu sepi dari bacaan Al-Quran, maka dicabut keberkahannya oleh Allah. Apa tandanya? Dhaqa ahluhu, sempit rasanya rumah itu. Dia tinik tenang, dia tinik nyaman, dia tinik betah sampai jamaah. Mohon maaf, ini kadang-kadang bersiak kacepin balik, bersiak anak jarit, arak doang masalah yang hadir di situ. Kenapa? Kemungkinan sudah jelas. Salah satu penyebabnya adalah karena kita jarang hiasi rumah itu dengan Al-Quran. Yang kedua, Nabi qalla khairuhu, sekedik kebaikan yang diturunkan oleh Allah. Sila ya gawen kadang-kadang sampai jamaah, lamun napiaran irup niki sampai ditase diri sembahyang, kadang-kadang kita laun gawe di akhir-akhir waktu. Kenapa? Itu namanya sedikit kebaikan di rumah itu. Mohon maaf, mungkin orang-orang tidak beribadah dan lain sebagainya, bisa saja. Kenapa? Dicabut keberkahannya oleh Allah SWT. Setelah nikah, bapak ibu, mohon maaf, malaikat ndik entama jog derika. Saya satama dakhala ilaihi syaitan, setan kan cuma kedek. Sila ini tiap kulu kerja setan, ini tiap bahagia kerja setan. Aran wayan setan niki kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah. Setan niki segala cara berembintan tiang pelunggum sami ada salupa nenek. Nasa macam cara den bau langanan ni no langan, den bau langanan no mungkin macam cara sami jamaah berembe cara tiang pelunggum sami ada salupa nenek. Lamun wah lupa berkopok malaikat napi unin para setan, napi unin setan, inni akhafullah rabbal alamin, aku sebenarnya takut terkujuk nenek. Lagu ndek gemes sak mesak tak meneraka ni. Ada searak kancen pelawai anggota sampai jamaah. Ya gawen setan ni macam cara. Ibarat sampai jamaah nggih, setan itu punya kelompok. Setan punya komunitas. Semara itu sama dua batur. Lamun berdait napi kabar biar mulai kan saring berketuan. Setan masih menu. Berdait kancen batur setan. Hep biar mulai dia hep bune. No balik sano doang ya klien aku jak yuk berminta ada hampir sano. Lamun tu je demen tu ni makan apa searak lek tu milut mangan kembik dia narak dengan ngaji, dia narak dengan baca bismillah, dia narak dengan yurita tu ni tendok dia itu milut tendok apa setegawai elek balik sampai jamaah milun gawen si setan kembik ya cemoh demen elek balik sandik terbaca Al-Quran lek derika. Maka sampai jamaah mohon maaf, setan itu paling tidak mau masuk ke dalam rumah kalau rumah itu dibacakan Al-Quran. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi yuqra fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari terbirit-birit bila mana penghuninya
sering membaca Al-Quran. Mununasang makin jaya menamatang, makin jaya milih baca Quran apa ndak? Sila sami jamaah. Lamun kayun berkah di narak jalan lain kecuali yang paling modok sami jamaah baca Quran. Apalagi makin niki bulan Ramadan. Bulan Ramadan niki dicontohkan oleh imamuna al-Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sami jamaah le bulan Ramadan. Disebutkan dalam riwayat, elek bulan Ramadan niki doang 16 kali khatam Quran Imam Syafi'i. Berarti lamun semalam, lamun sejenuh semalam 2 kali khatam. Pelunggum pira kali khatam? Menasang? Wah pira kali khatam jamaah? Napi setrepot. Mumparan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mangleng-mangleng doang balik din. Hai kena dek repot Imam Syafi'i. Saya dek kenal mazhab Imam Syafi'i, murid pira juta manusia. Dan beliau harus menyapa muridnya. Beliau juga punya keluarga cari rezeki. Lagu sin tunah kangen diriin sami jamaah, sin periak diriin. Sampai-sampai beliau bisa khotam sejelo 2 kali. Apa motivasinya? Lamun beliau tidak ingin berkah, tidak mungkin seperti itu. Kalau beliau tidak ingin kebaikan, tidak mungkin seperti itu. Beliau yakin janji Allah. Nah itu ditman repot-repot doang, wang ditini ngaji sila. Baniat yang momot. Ni kadang-kadang, mohon maaf, cerita kayak niki. Ini ke jam 5 wang ngantih ni, tahu dengan berbuka. Momot tu, ya lapah lalu balik. Mau jam 5 kadang-kadang ya sini. Besok iman non. Ya besok iman jam 5 dek man bapak. Lagu si hawa badet yang hawa lapah nggih. Apa ya salah demak Quran kira-kira dia amut ngaji. Mu mungkin kan WhatsApp tahun jam serap niki dia. Jam 6:23 menit. Mu andai jam 5 sampai jam 6 ngaji doang. Kira-kira ya salah. Ya berat. Sami jamaah, mau apa si repot lalu? Ini si bengak dia. Ya kena berdua umat luwe bara Imam Syafi'i endek repot lalu endek lagu itu mula si abot badeng nggih. Niki sami jamaah sila ngiring makin ja. Subhanallah tiang baca dalam sopor riwayat. Ternyata imam nggih sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman ibn Auf. Ini penting. Mungkin perlu kita amalkan niki. Abdurrahman ibn Auf dalam riwayat, setiap kali beliau mau masuk rumahnya, beliau berdiri atau duduk di satu pojokan rumah beliau, enggak bacaan beliau. Begitu mau masuk rumah, beliau membaca ayat kursi. Baca ayat kursi, ndekman buka lawang, baca ayat kursi. Itu yentan tu. Melanjak no lawang entan dah separuh. Goyom ya tahu baca, coba sekali-sekali amalkan supaya napi terjaga rumah niki berkah jarin balik langgak niki sami jamaah. Ibaratnya kita proteksi dia, kita lindungi dia dari mara bahaya. Niki sekelas Abdurrahman ibn Auf masin amalan ayat kursi. Nasa namun cerita napi sami jamaah. Ini cerita batur kayak niki tiang. Ndik man jari apa-apa je ngapal doang ayat kursi. Dewan apal doang ayat kursi. Dia menuah jadi dewan kursi doang mau nengat ni. Ayat telah. Pelih sabar meniki sami jamaah nggih, ngiring sami jamaah. Ya gawen dalam Al-Qur'an nggih, di dalam hadis-hadis disebutkan coba baca adim sak selolok selamat bahagia balik langgam. Dendek lupa baca al-muawwizatan. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang tak tersuruh sami jamaah. Adin sakembi tenang nyaman idap rasa tiang pelunggum sami. Sehingga mohon maaf lamun balik niki girang terbacang Quran insyaallah berkah. Sangka tiang Tuan Guru Khalil, mohon maaf kali sekedik. Tiang paling demen salamuk tundang di acara-acara pernikahan. Nggih. Lagu padahal tiang yoling ke bapak. Tiang rata-rata mensurut doang jadi khutbah nikah. Yoling ke tiang pidato. Coba pirang ke tu khutbah hang besila mungkin tiang khutbah doang poro kuning. Sekali-sekali tu khutbah hang nggih. Ini itu doang ceramah maksud tiang. Nah, pi kena lamun itu ceramahan. Jadi pengantin kena. Sami jamaah. Lamun tiang hadiri acara mantenan kecemoh, tiang senang bahagia. Tamat jok hotel niki seriuk ko foto-foto.
Foto-foto Nabi ke solah-solah foto pengantin niki. Ara istilah pre-wedding. Tahu maran pre-wedding? Sandek man akad nikah niki wah berfoto julu. Beremberuan le foto niki sampai jamaah. Le fotonya kan ngaji ruan. Penodin menintar penodin pengantin mama. Sanina berkerudung baca Quran menintar. Ara sama nyekan pre-wedding, nyekan sembahyang berjamaah. Sama le julu jadi imam. Sanina le muri. Sampai jamaah kemai ida perseri ondoang cemoh. Lagu sayang 1000 sayang sampai jamaah ni kele foto doang terkolok. Foto doang ton arak niki tiang dek tetu ni ke. Berembe kawinan dek berantem. Mundin arak dengan ngaji, samule dengan salah sopo lek balik niki arak sademak Quran, arak sa ngaji sampai jamaah. Untuk apa? Supaya tentram, nyaman balik langgak niki. Sehingga mohon maaf sampai jamaah, sebenarnya mudah dalam Islam ini cara kita untuk bisa menghadirkan kesejukan, kenyamanan, keberkahan, yaitu yang kedua baca Quran. Saketelun sampai jamaah, mari kita amalkan Al-Quran. Niat nilas dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah membohongi kita sampai jamaah. Kenapa? Sudah jelas, innalladzina amanu wa amilus salihat la nudhi'u amala amilin. Disebutkan yang lain, la nudhi'u ajra man ahsana amala. Tidak mungkin Allah akan menghilangkan pahala tiang pelunggum sami lamun tentu gawe perintah Al-Quran. Bahkan disebutkan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Lamun pelunggum sami ngiring terapan Al-Quran, pedomani Al-Quran, gawe perintah Quran, iman beramal saleh, napi malik nenek terjamin hidup dunia akhirat sida bahagia. Hayatan thayyibah, dunia akhirat yang pelunggum sami bahagia. Itu kalau tiang pelunggum sami benar-benar bisa menghadirkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan nggih sami jamaah, nuzul kita saat ini benar-benar kita mencari berkah. Quran itu mengandung berkah sami jamaah. Quran itu akan memberikan berkah bagi tiang pelunggum sami. Berbicara ingat perajahi Al-Quran, ngiring baca Quran, dan sila kepada amalan Quran, insyaallah berkah hidup yang pelunggum sami. Wantah niki atur tiang sami jamaah, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.